Bersama channel Hidun Taufik, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar? Kali ini kita akan belajar untuk kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Sahabat belajar, apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Beberapa hewan yang ada di Asia Tenggara di antaranya gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus gajah putih. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sahabat belajar, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Merak hijau. Merak hijau merupakan jenis burung yang memiliki keindahan tiada tara. Ekornya yang panjang bagai kipas menambah kesempurnaan tampilannya. Ada hal unik yang dilakukan sang jantan kala musim berbiak. Ia akan memamerkan bulu ekornya yang panjang di depan merak betina untuk menarik perhatiannya. Di Myanmar, burung merak menjadi lambang monarki Burma pada awal abad ke-19. Di Malaysia, merak hijau sering dijadikan sebagai lambang perayaan Hari Deepavali, yaitu perayaan keagamaan menangnya kebaikan atas kejahatan. Di Indonesia, kita mengenal tarian merak yang dalam pertunjukannya menggunakan motif burung merak. Tarian ini menceritakan tentang pesona merak yang tidak hanya terlihat cantik warnanya, tetapi juga anggun gerakannya. Mari kita catat berbagai jenis hewan yang ada di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, di Myanmar ada harimau, gajah, dan merak hijau. Di Kamboja ada lembu hutan, lumba-lumba, banteng, macan dahan, beruang madu, gajah, dan burung ibis. Di negara Laos ada gajah, lumba-lumba, harimau, dan bangau sarus. Sementara di Vietnam ada saula atau kerbau air, langur kaki merah, rangkong papan, dan monyet hidung pesek. Selanjutnya, mari kita kelompokkan berbagai jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya pada diagram Venn berikut. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak adalah sapi, paus, tikus, dan kucing. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ikan, buaya, ayam, burung, dan kura-kura. Sementara jenis hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur adalah ular. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah sahabat belajar bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari 3 cara hewan berkembang biak. Yang pertama, ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah burung, kura-kura, dan buaya. Yang kedua, vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, kucing, kambing, sapi, dan gajah. Yang ketiga, ovovivipar. Beberapa hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan.
Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contoh hewan ovovivipar diantaranya ular, kadal, hiu, dan ikan pari. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Mari kita belajar banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait dengan kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah negara kepulauan dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Berikutnya, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Berikutnya, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand.
Saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Selanjutnya, mari kita bandingkan kegiatan ekonomi dua negara di Asia Tenggara. Kita bandingkan negara Indonesia dengan Thailand. Kegiatan ekonomi negara Indonesia: pertanian, minyak dan gas bumi, tekstil, produk dari kayu, dan sektor pariwisata. Negara Thailand: perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Di antara negara Indonesia dan negara Thailand ada kesamaan kegiatan ekonomi, yaitu di bidang pariwisata. Mari kita simak teks bacaan dengan judul bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Mari kita tentukan ide pokok dari teks bacaan berjudul bebek. Ide pokok paragraf pertama, bebek menyukai perairan. Ide pokok paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah. Nah, sahabat belajar, demikian pelajaran kita kali ini. Selamat belajar di rumah. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.